Beternak ayam kampung skala rumahan menjadi salah satu usaha yang sangat menggiurkan, terutama bagi orang-orang kecil yang bermodalkan kecil seperti kita-kita ini. Dengan bermodalkan sedikit uang saja, kita sudah bisa memulai untuk beternak ayam kampung skala rumahan. Tidak perlu modal besar, tidak perlu tanah yang luas, hanya cukup dengan sedikit uang saja dan keinginan kuat, maka peternakan skala rumahan sudah bisa diwujudkan. Inilah sebabnya kenapa peternakan ayam kampung skala rumahan akhir-akhir ini menjadi tren. Seperti jamur di musim hujan, banyak sekali pertumbuhan para peternak-peternak baru yang membudidayakan ayam kampung skala rumahan atau skala kecil-kecilan ini. Ditambah lagi dengan pengguna media sosial yang semakin merebak luas, sehingga mempermudah informasi-informasi tersebar, baik itu informasi tentang harga jual ayam kampung saat ini yang semakin hari terlihat semakin baik, lalu informasi-informasi tentang orang-orang yang sudah lebih dulu memulai beternak ayam kampung dan mereka berhasil dan menceritakan keberhasilan mereka di media sosial. Semua ini semakin menambah semangat para peternak-peternak baru untuk mengikuti jejak-jejak orang-orang terdahulu yang sudah mulai beternak ayam kampung skala rumahan lebih duluan. Mengikuti tren yang positif itu tidak ada salahnya, sebagaimana kita mengikuti tren beternak ayam kampung skala rumahan. Tentu ini adalah hal positif yang tidak ada salahnya apabila kita melakukannya, dan bahkan mungkin bisa menjadi sumber penghasilan bagi kita. Akan tetapi kita harus ingat bahwasanya untuk mencontoh suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang itu tergolong mudah, tetapi untuk mencontoh hasil tentu kita tidak bisa, karena hasil betul-betul dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penguasa, Raja di Raja. Saya tidak ingin melemahkan semangat teman-teman yang baru mulai akan beternak, akan tetapi saya ingin mengatakan bahwasanya untuk meniru cara usaha seseorang itu mudah dan hasilnya tentu saja berbeda. Nah, perbedaan di sini, perbedaan itu bisa positif dan bisa negatif. Maksudnya, mungkin seseorang meniru orang lain untuk beternak ayam KUB dengan cara yang sama lah, dengan sistem kandang sama, dengan pakan yang sama, takaran yang sama, semuanya dibikin sama, tetapi hasilnya kok berbeda. Nah, ini tentu perlu pengalaman. Dan jangan salah bahwasanya hasil berbeda ini tentu tidak selalu hasilnya lebih sedikit. Bisa jadi hasil orang yang meniru cara orang lain tadi lebih baik daripada hasil orang yang ditiru. Jadi guru tidak selalu lebih baik daripada muridnya, karena sekali lagi rezeki orang itu adalah dalam takaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, jangan berkecil hati apabila kita ingin mencontoh cara beternak orang lain. Akan tetapi dulur-dulur, mengikuti tren saja itu tidak cukup menjadi jaminan keberhasilan kita untuk beternak ayam kampung skala rumahan. Nah, untuk itu berikut ini akan saya sampaikan beberapa cara atau beberapa langkah yang seharusnya kita lakukan sebelum kita memulai beternak ayam kampung skala rumahan, atau bagi kita yang baru memulai beternak ayam kampung skala rumahan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari referensi sebanyak-banyaknya jenis-jenis ayam apa saja yang bisa kita budidayakan untuk ayam kampung skala rumahan ini. Informasi sekarang sudah terbuka luas, baik itu di YouTube, di Facebook, atau di Instagram tentang ayam-ayam jenis-jenis baru yang sudah bermunculan akhir-akhir ini, karena kecanggihan teknologi peternakan yang sudah semakin maju, sehingga banyak ayam-ayam jenis baru yang mempunyai produktivitas tinggi, cepat besar, bertelur banyak, dan laku di pasaran. Nah, kita harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya referensi jenis-jenis ayam apa saja yang mungkin bisa kita budidayakan skala rumahan.
Sebagai contoh, saya berikan di sini ayam-ayam diantaranya ayam KUB atau ayam Sensi atau ayam Yudhistira, ayam Inhu, dan mungkin masih banyak ayam-ayam lain yang mempunyai produktivitas baik dan bisa dibudidayakan dan juga menguntungkan apabila kita memberdayakannya. Yang kedua, kita melakukan survei, yakni kita mencari informasi tentang ayam apa yang laku di pasaran, terutama di pasaran di sekitar kita. Umpamanya seperti saya tinggal di Lampung Timur, ya, maka saya akan mencari tahu tentang ayam apa yang laku di sini. Mungkin saya sudah punya referensi jenis-jenis ayam, maka saya akan mencari tahu kepada calon-calon pembeli ayam atau para pedagang-pedagang yang biasa berjual beli ayam kampung ini. Kita tanyakan kepada mereka, ayam jenis A bagaimana pasarannya, pembeliannya bagaimana, harganya bagaimana. Nah, kita harus tahu betul, tidak hanya dari satu pembeli, tetapi harus banyak pembeli yang kita tanya tentang nanti pemasaran dari ayam-ayam tersebut. Apabila kita tidak seperti itu, maka ini calon kita penyesalan di belakang hari. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah ayam yang kita budidayakan itu, kita pelihara itu laku di pasaran atau tidak. Ya, kalau namanya ayam pastilah laku, tetapi harganya bagaimana? Ini harus kita tahu betul. Apakah harganya memang sama dengan harga ayam kampung, ataukah harganya sesuka hati pembelinya? Nah, jangan sampai kita terbentur masalah ketika sudah mempunyai panenan, sudah siap jual, tetapi ketika kita mendatangi pembeli, maka pembeli memberi harga dengan seenak dewe, sehingga kita merasa rugi sudah melihara ayam tersebut. Maka harus kita betul-betul datang kepada pembeli-pembeli itu dan kita tanyakan. Kalau perlu kita bawa contoh ayam yang akan kita pelihara itu, sehingga jelas ayamnya seperti ini. Kalau mereka namanya tidak tahu, ya ini ayamnya seperti ini. Nah, saya jual berani berapa gitu. Jadi harus jelas, kita bawa bentuk ayamnya, kita tanyakan kepada mereka, ayam saya ini berani beli berapa. Nah, kalau sudah begitu, insya Allah kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Kita sudah berternak payah-payah, sudah mengeluarkan uang, sudah mengeluarkan tenaga, biaya dan sebagainya, waktu yang panjang. Tetapi ketika penjualan kita hanya dicacati ayam-ayam kita, oh ya, tidak kira laku Pak, tidak ini murah Pak, yang ini begini begitu, wah menyakitkan. Hal ini sudah pernah saya alami, makanya saya bercerita kepada dulur-dulur, sehingga pengalaman buruk saya ini jangan sampai dialami oleh dulur-dulur yang mau mulai beternak ayam kampung skala rumahan. Langkah yang ketiga yang harus kita lakukan, mempelajari cara beternak yang benar kepada orang-orang yang sudah lebih dulu berhasil beternak ayam kampung skala rumahan ini. Untuk memulai beternak ayam kampung skala rumahan ini, kita tidak cukup bermodalkan sedikit uang dan juga keberanian atau tekad untuk beternak ayam kampung skala rumahan. Tetapi kita juga harus belajar lebih dulu kepada orang-orang yang lebih dahulu berhasil beternak ayam kampung skala rumahan. Saya katakan ya, lebih dulu berhasil, bukan lebih dulu beternak. Kalau orang lebih dulu beternak tentu sudah banyak, tetapi yang berhasil kan hanya beberapa orang saja, karena seleksi alam lah ya. Nah, maka kita perlu mendatangi orang-orang yang sudah lebih dulu berhasil beternak ayam kampung skala rumahan. Jangan hanya bermodalkan katanya dan katanya ini harus begini, katanya harus begitu, tetapi kita tidak tahu prakteknya bagaimana. Sekarang ini zaman sudah canggih ya. Untuk belajar kepada peternak yang sudah berhasil lebih dulu, tidak harus mendatangi rumahnya, karena mungkin rumahnya jauh, di beda pulau, beda negara, dan beda, pokoknya jauh-jauh. Nah, caranya mudah sekarang, sudah ada WA, sudah ada Facebook, sudah ada YouTube. Nah, tetapi kita harus betul-betul detail menanyakan hal-hal yang betul-betul kita tidak menguasainya. Nah, lebih baik lagi kalau kita datang ke tempat peternakannya, sehingga tahu prakteknya bagaimana.
Harus diingat bahwasanya orang-orang yang kita belajar kepada mereka itu adalah orang-orang yang sukses dalam beternak ayam kampung skala rumahan dan juga masih beternak. Jangan sampai kita berguru kepada mantan peternak, karena segala sesuatunya sudah berbeda. Nah, kenapa dia kalau sukses kok berhenti? Nah, ini jadi pertanyaan. Maka kita harus berguru kepada orang-orang yang tentu masih beternak sampai dengan hari ini. Walaupun tentu target atau nilai kesuksesan orang itu berbeda-beda, tetapi kita tetap bisa meniru keberhasilan mereka itu. Langkah yang keempat yang harus dilakukan adalah memulai dengan skala yang kecil. Banyak orang yang karena terlalu bersemangatnya ingin beternak ayam skala rumahan, lalu mereka memulai dengan 20 ekor indukan atau bahkan mungkin 50 ekor indukan, atau dengan ya skala-skala yang menurut ukuran saya orang-orang bermodal kecil ini besar lah ya untuk memulainya. Tetapi kalau sudah berjalan mungkin sudah mendapatkan keberhasilan, ya tidak ada masalah berapapun itu. Tetapi untuk memulainya, mulailah dengan jumlah yang kecil saja. Mungkin 4 ekor indukan, 1 ekor pejantan, atau maksimal kalau saya rekomendasikan ya maksimal 8 ekor indukan dan 2 pejantan. Itu untuk pemula sudah banyak. Maka mulailah dari hal kecil. Kenapa harus begini? Kenapa harus kecil dulu? Karena walaupun kita sudah belajar habis-habisan kepada peternak yang sudah lebih dulu sukses dalam beternak ayam kampung, tetapi yakinilah bahwa tetap saja kita akan terbentur kepada masalah-masalah. Nah, masalah-masalah ini selalu berbeda dari satu peternak kepada peternak yang lain. Maka untuk menyelesaikan masalah-masalah ini kita harus menggunakan cara-cara kita sendiri. Nah, dengan memulai dengan skala yang kecil, mungkin 4 indukan itu tadi, 1 ekor pejantan, maka ini akan meminimalisir kerugian kita apabila kita terbentur dalam masalah sampai-sampai kita gagal pada tahap pertama itu. Nah, inilah sebabnya kenapa saya menasihatkan untuk memulai dengan jumlah yang kecil. Kalau kita memulai dengan modal yang banyak, umpamanya saja 20 ekor indukan, 30 ekor indukan, atau 50 ekor indukan, lalu kita terbentur masalah dan kita gagal mengatasinya, maka kita akan kehabisan banyak modal. Syukur-syukur kita masih punya modal berikutnya, atau kita masih punya modal berikutnya tapi kita sudah kapok dan kita teriak-teriak ke sana kemari, ternak ayam kampung skala rumahan berhasil itu bohong, nyatanya saya sendiri gagal. Nah, ini yang tidak saya maui. Jadi kita harus mulai dari kecil supaya kita tahu kegagalan kita disebabkan apa dulu. Setelah kita bisa mengatasi masalah-masalah, baru kita nanti membesarkan peternakan kita. Sebagaimana ayam-ayam yang kita pelihara itu, mereka itu kecil dulu, bahkan dari telur dulu, baru kemudian menetas menjadi DOC. Setelah dengan susah payah dia berjuang untuk mempertahankan hidup, menjadi agak besar sedikit, terus seperti itu dengan perjuangan-perjuangan, maka lama-kelamaan dia akan menjadi seekor jago yang gagah. Nah, demikian juga usaha kita. Mulailah dari yang kecil dulu, jangan terburu nafsu. Kita akan belajar satu demi satu masalah-masalah peternakan yang akan kita alami setiap hari. Langkah terakhir yang terpenting dari semua langkah-langkah itu, dan ini adalah kunci dari kesuksesan kita, yaitu melakukan usaha kita, memulai usaha kita dengan sebaik-baiknya, dengan seteliti mungkin, dengan sesabar mungkin. Setelah itu kita serahkan hasilnya kepada Zat yang Maha Memberi Rizki, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang pertama kita harus lakukan adalah berusaha sebaik mungkin, baru kita serahkan hasil. Jangan usaha asal-asalan, tetapi berharap hasil yang banyak. Nah, ini seperti pungguk merindukan bulan. Oke dulur-dulur, mudah-mudahan tips yang sederhana ini bisa menjadi inspirasi dan menjadi penyebab keberhasilan dulur-dulur
dalam beternak kampung skala rumahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternak kampung